Tapi kalau ada istri yang mengingatkan, abang, biarpun anak kita putus sepatu sekolah, biarpun anak terus merengek minta belikan sepeda, demi Allah bang, kalau belum dapat rezeki yang halal, biar dia menangis daripada kita kasih haram, direndam dia besok di neraka jahanam. Mestinya bini itu begitu, boy. Kalau bini dapat bini soleha. Tapi bini sekarang heran pula boy. Apa kata dia? Samanya itu bang, kata dia. Apalagi 2023 nih, jangankan lagi yang halal, haram pun sudah susah, kata dia. Habislah kita satu rumah itu makan haram, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Inilah pentingnya mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila shiratikal mustaqim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua, baik yang berada di dalam masjid ini dan seluruh keluarga kita, orang-orang muslim yang beriman, mudah-mudahan ketaatan kita ini menjadi asbab Allah besok ridho dan kumpulkan kita kembali di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tadi di akhir surah At-Takasur itu imam kita membacakan potongan ayat terakhir. Apa bunyi ayat dari surah At-Takasur yang terakhir itu Bapak ibu? Tsumma latus alunna yawma idzin 'anil na'im. Tsumma latus alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalau kita terjemah bebasnya supaya gampang paham, tidak secara harfiah, kata Allah, semua nikmat yang pernah kami berikan itu, jangan manusia itu mengira bahwa itu tidak akan diaudit oleh Allah. Bahasa sederhananya, apa yang diberikan Allah kepada hamba, kepada kita di dunia ini, Bapak Ibu, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya Bapak Ibu tidak bisa main-main. Sehebat apa, sepandai apa kita di dunia ini, menyembunyikan sesuatu yang mestinya itu bukan hak kita. Kalau di dunia ini bisa saja orang tak tahu, bisa saja kita sembunyikan keburukan, kebusukan kita itu. Tapi ketika besok di hadapan Allah, adakah Bapak Ibu yang tak nampak jelas dibuat oleh Allah? Jawabnya Bapak Ibu, tidak ada sedikit pun. Maka diingatkan dalam ayat itu, berhati-hati. Semua yang diberikan Allah dalam kehidupan kita ini, diauditnya besok, akan ditanyanya besok. Kalau pertanyaan itulah berupa kesehatan, ditanya besok. Selama kau hidup, mulai akil balik, sehat badan, kemana nikmat sehat itu kau gunakan. Belum lagi cerita tentang nikmat harta yang diberikan. Kalau ada orang beralasan besok, kenapa tidak sholat subuh kau dulu waktu di dunia? Jawab dia, gerimis ya Allah. Ada kau kasih mobil, kata Allah. Ada ya Allah. Kau tidak kau pakai, kira-kira begitulah Bapak Ibu. Ditanya itu besok.
Kamu nak pergi solat subuh berjamaah, pergi sebenarnya ya Allah, datang gerimis, tidak ada mobilmu kata Allah, tidak ada ya Allah. Mantel ada ya Allah, kau tidak kau pakai. Sampai nikmat sekecil-kecil itu besok yang kita anggap remeh-temeh, itu akan Allah tanyakan besok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian subuh kita kali ini adalah kenapa kita anggap nikmat-nikmat Allah yang diberikan ini seolah-olah ya sudahlah, yang lain juga dapat nikmat, awak juga dapat nikmat. Kenapa Bapak Ibu tak maksimal bisa kita lakukan untuk ke hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya Bapak Ibu adalah inilah kajian subuh kita. Jangan-jangan cara kita dalam mencari rezeki dalam kehidupan ini Bapak Ibu ada yang mungkin banyak kita lakukan kesalahan. Maksudnya kesalahan di mana Pak Ustaz? Bukankah orang beriman itu Bapak Ibu sangat berhati-hati tentang masalah apa yang dia dapatkan dari rezeki Allah? Maksudnya orang beriman itu Bapak Ibu sangat berhati-hati terhadap apa yang dia makan, dia minum, dia pakai. Kehati-hatian bagaimana Pak Ustaz? Orang beriman Bapak Ibu kalau tidak halal tidak akan dia makan. Orang beriman kalau tidak halal takkan dia minum. Orang beriman Bapak Ibu kalau tidak halal tidak akan mau dia pakai. Tapi kita hari ini kita anggap kalau sedikitnya haramnya Ustaz itu balikkan agak dingin dan nerakanya itu kata dia. Lebih parah lagi kawan sebelah, aku dapat sedikitnya kata dia. Kalau ibarat cerita merampas harta orang lah Bapak Ibu, lebih panas lagi yang merampas tanah yang sehektar tuh. Aku cuma 2 meternya kata dia. Inilah Bapak Ibu yang harus kita lihat pada subuh ini. Jangan-jangan kita sudah menganggap remeh terhadap masalah perkara-perkara yang haram dalam kehidupan kita ini. Yang pertama Bapak Ibu, ada kita hamba-hamba Allah ini yang mengaku orang beriman, orang Islam, tapi dalam kehidupan ini bolak-balik dia makan, dia minum, dia pakai yang haram-haram. Apa contohnya Pak Ustaz? Dia memakan haram dengan secara zatnya langsung. Contohnya, ada orang yang mengaku beragama Islam, kata dia beriman. Kalau seandainya kita sebut jangan nampak kau tak beriman lagi, kalau kita sebut dia tak Islam, dia pun marah sama kita. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, minuman keras terus juga diminum, kemudian juga tua juga tetap diminum. Itu kan Bapak Ibu haram secara zat, mutlak tuh Bapak Ibu. Artinya kalau ada orang yang melakukan keharaman memasukkan ke tubuh secara zat, inilah level 1 yang membuat orang akan malas melakukan ketaatan kepada Allah. Maka orang-orang melakukan haram secara zat itu, mohon maaf Bapak Ibu, seperti orang-orang yang minum minuman keras, masuk ke badannya barang haram itu, maka tidak akan mampu badan itu lagi melakukan ketaatan. Kalau kita bandingkan, apakah orang beriman itu Pak Ustaz, mohon maaf, ketika terlanjur melakukan zina dia tetap beriman? Jawabnya, saat dia berzina itu, saat itulah sedang copot, sedang hilang keimanannya. Tapi kedudukan hilang iman di situ bukan dia kafir, tapi kedudukan iman saat itu, kalau dia orang beriman, tak mungkin dia melakukan zina haram secara zat dia lakukan. Tapi hari ini Bapak Ibu banyak orang berkilah. Aku waktu itu hilaf kata dia. Aku waktu itu tidak terlalu yakin bahwa itu terjadi, tapi sudah terjadi sudah. Orang yang makan haram secara zat ini Bapak Ibu nomor 1 paling fatal. Tidak akan mampu melakukan ketaatan. Orang yang makan haram ini tidak akan mampu dia sholat, jangankan 5 waktu, jangankan sholat sunnah, melihat orang sholat pun Bapak Ibu bisa saja dia tak suka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Maka ada orang Islam ni diejeknya orang Islam. So alim kau tengok, solat tiap kali, azan ke masjid, ajab ke masjid. Tengoklah saya ni tenang-tenang saja, sehat terus jadi buat Allah katanya. Orang-orang seperti ini sudah mulai sungsang di otaknya Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Karena terlalu banyak makan haram secara zatiah, zatnya haram itu dia makan. Insya Allah kita yang sholat subuh ini tak kita lakukan tuh Bapak Ibu. Mendengarkan minuman keras itu saja kita sudah menolak batin kita. Itu bertanda iman Pak. Mendengarkan mohon maaf kalimat zina itu, na'udzubillah, maka langsung hati kita menolak. Itulah iman tuh Pak. Takutnya sama Allah itu. Tapi orang beriman bisa saja kena kemungkinan dia tidak makan secara zatnya, tapi dia makan haram secara ikhtiariah. Cara dia memperoleh harta, cara dia memperoleh makanan, minuman. Hari ini tak bisa kita menutup mata Bapak Ibu. Bagaimana warga Ujung Batu ini terutama setiap persimpangan kadang-kadang kampung, desa, baik kotanya, tengoklah Bapak Ibu kelakuan terutama dari remaja dan juga bapak-bapak ini terutama. Apa yang marah dipertontonkan sekarang yang haram nyata ikhtiarnya Pak. Main skater Pak. Jangan dianggap Bapak Ibu main skater ini masalah biasa. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Orang beriman, kata Allah, sesungguhnya khamar, minuman yang memabukkan itu, wal maisir wal ansab wal azlam, judi dan juga sejenisnya mengundi-undi nasib, persembahan untuk berhala, rijsum min amali syaitan, itu najis kata Allah. Itu kelakuan setan. Di mana kedudukan skater ini? Undi nasib, main tebak-tebakan, main game dia, haram tuh Bapak Ibu. Di mana letaknya skater ini? Di judi. Maka kalau ada laki-laki seorang bapak menang dia main skater, dapat dia duit 200.000, dibawanya pulang ke rumah. Itulah yang disebut dengan haram ikhtiar. Duit tidak ada yang haram Bapak Ibu. Cara dia memperoleh duit itu haram. Barulah dia bawa ke rumah. Istri ini pun tak bertanya, duit apa ini Pak? Tidak dia tanya. Yang penting cair, kan begitu? Istri ini pun tak dia tanya, belanjakannya beras 10 kilo, sisanya belinya nanti sayur, sisanya belinya ikan, dimasak sama-sama. Bayangkan Bapak Ibu. Gara-gara kelakuan seorang ayah yang tak peduli menengok halal haram, dia bawa ke rumah. Jangan-jangan ada anaknya yang umur 2 tahun tak tahu apa-apa, ada anaknya mohon maaf yang dalam kandungan belum tahu apa-apa, tapi kelakuan ayah membawa duit haram ke rumah, maka satu keluarga mereka makan haram. Wajarlah istri itu melawan kepada suami. Apa sebab? Di badannya banyak darah haram. Wajarlah anak itu disuruh mengaji lari, wajarlah anak itu diajak ke masjid pun melawan, karena yang masuk yang haram. Maka tengok dalam hadis Arba'in Nawawi, apa kata Rasulullah? Fa innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Di antara yang halal haram itu mutasyabihat. Yang halal itu jelas kata Nabi, yang haram itu jelas kata Nabi. Di antara halal dengan haram namanya mutasyabihat. Kalau bahasa Ujung Batunya subuhan, tidak jelas siapa yang punya. Sama ulama nanti gerakan subuh ini di teras masjid ada duit 50.000. Rupanya Bapak Ibu terinjak nampak. Kira-kira Ibu ambil atau Ibu biarkan? Dibiarkan saja karena 50.000. Kalau 1 juta, berubah niat awak kan, daripada yang lain ngambil Pak Ustaz, mending awak amankan, kan begitu. Hukum menengok barang tercecer itu mutasyabihan subuhan. Kemana dekatnya Pak Ustaz? Kalau yakin bisa kau amankan, kau umumkan, maka itu lebih baik, ambillah. Tapi kalau tak yakin bisa mengumumkan supaya sampai kepada yang punya, maka tinggalkanlah. Apa sebab? Karena mutasyabihan subuhan lebih dekat ke yang haram dibandingkan kepada yang halal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tanyalah sama Bapak Ibu,
Kalau ada seorang ayah main skater menang dia 200.000 di bawahnya pulang, kita jelaskan tadi satu keluarga mereka makan haram. Kalau Ustaz bertanya sama ayah sama ibu, mana lebih besar dosa yang main skater daripada penjual chip itu Bapak Ibu? Pahamnya Bapak Ibu ceramah ini? Enggak. Pura-pura tak paham kita Bapak Ibu. Dan mungkin tak paham Bapak Ibu. Di lingkungan masjid ini saja banyak sih yang main-main skater. Yang mau Ustaz tanya, ada itu bentuk chip loh Pak. Tidak bisa dia bisa daftar main skater itu, main game itu kalau tidak ada chipnya. Pertanyaan Ustaz, mana lebih besar dosa main skater dibanding yang jual chip? Yang jual chipnya Pak ya? Rasanya sama saja Bapak Ibu. Ada yang menjawab begitu kan? Kalau dia main skater, yang dia mainkan handphonenya, betul? Yang jual chip ini berapa kali dia transaksi sehari? Bisa saja 5, bisa 10. Artinya lebih besarnya dosa yang memfasilitasi daripada yang memakai. Kalau saya main skater, na'udzubillah, handphone saya, duit saya, transaksi saya, transaksi kami ini menjadi gharar, saling merugikan karena berlomba-lomba melakukan maksiat kepada Allah. Saya berdosa, dia berdosa. Saya dosa satu umpama, dia dosa satu. Apakah dia transaksi sama saya saja? Tidak. Datang orang lagi transaksi, datang orang lagi transaksi. Maka lebih besarnya dosa yang menjual chip daripada yang main skater. Dalam hati yang main skater itu aman, lebih ringan awak sikit kata dia. Tetap dosa juga. Kalau dinaikkan hukumnya sikit, mana Bu Bapak lebih besar dosa yang menjual chip dibanding yang menyediakan cok sambung? Ada nampak Bapak Ibu di kedai-kedai kopi itu cok sambung panjang kali kita. Ada Bapak Ibu? Ada. Jangan pura-pura Ibu tak tahu. Penyakit kita orang Jumba itu sekarang. Mana lebih besar dosa orang yang main skater dari penjual chip? Penjual chip. Mana lebih besar dosa penjual chip daripada penyedia cok sambung? Jawabnya, yang menyediakan cok sambung lebih panas neraka jahanamnya besar. Dalilnya Ustaz, saya na'udzubillah bawa handphone, saya isi chipnya, mau main skater. Rupanya handphone saya lowbat Bapak Ibu. Jadi saya bermaksiat? Tidak. Tapi karena ada situ colokan saya cok. Handphone hidup, berkumpullah dua maksiat sekaligus. Handphone nyala, chipnya ada, main skater saya. Gara-gara cok sambung itu, jadilah saya komplit melakukan maksiat kepada Allah. Siapa paling besar dosanya? Yang menyediakan fasilitas itu Bapak Ibu. Mana tahu ada sanak famili awak yang suka begitu menyediakan tempat maksiat Pak. Tidak usah contohnya skater. Tolong Bapak Ibu, apakah tempat kedaimu dibuat orang meja domino? Pak Ustaz, aku tidak yang kuizinkan. Tapi main terus orang main batu di sini. Apa cara Pak Ustaz? Tutup kedaimu dan tahan kau besok. Kau paling panas nerakanya besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya Bapak Ibu? Yang memfasilitasi maksiat, berulang-ulang orang melakukan maksiat, maka dia paling besar menanggung dosanya di hadapan Allah. Kemana dosanya pergi? Yang main di situ kan suami orang, yang main di situ kan sanak famili awak. Duit yang dia dapat yang haram ini tadi, bawanya pulang. Berentetlah keharaman-keharaman secara ikhtiar. Rupanya mereka saling melakukan transaksi-transaksi haram. Berpindahlah haram ini ke anak bini, ke anak cucu. Maka itulah yang menyebabkan kenapa Pak Ustaz anakku ini payah kali dibangunkan subuh. Ngoro aja tidurnya Pak Ustaz, macam orang mati kalau tidur. Nanti bangunnya 8:30. Anak lajangku ini Pak Ustaz 7:30. Asal libur sekolah, sholat pun libur sama dia semua Pak Ustaz. Jangan-jangan itu bukan salah anak kita Bapak Ibu, salah omak yang tak pernah menanya ke bapak apa rezeki yang dia bawa ke rumah. Dan salah bapak dan peduli halal haram mencari rezeki di luar rumah. Itulah orang beriman tuh Pak. Terutama Pak sebagai laki-laki, sebagai ayah hari ini Pak, berhati-hati. Sebagai suami hari ini Pak, kalau seandainya bini awak mau ingatkan awak untuk supaya apa?
jangan bawa ke rumah nih hal-hal yang haram ya. Jangan bawa ke rumah nih hasil judi. Jangan bawa ke rumah nih hasil main skater. Kalau tidak bisa abang berhenti juga main skater, bawa makan makanan haram. Jangan abang bawa ke rumah nih, makan aja sendiri. Kalau dapat bini yang baik. Tapi bini awak nih 200 cair, ditanyanya lagi awak balik. Tetangga sebelah, bang sama-sama main skater kalian. Tetangga sebelah 1 juta semalam, abang cuma 200 katanya. Pandai-pandai lah abang belajar sama dia. Gimana caranya kata dia. Ini kalau dapat bini celaka bapak ibu. Maka aku sampaikan sama oma-omaku malam hari ini, subuh ini ibu, yang bisa untuk mengingatkan kami sebagai suami supaya tidak bawa makanan haram, duit haram, minuman haram, baju haram ke rumah, bukan ustaz, tapi ibu-ibu lah ring satu terdepan mengingatkan itu. Betul bapak-bapak? Awas saking senangnya sama anak bini awak itu, saking ingin bahagiakan hati mereka, lupa awak kadang mencari nafkah itu di luar. Yang penting dapat. Tapi kalau ada istri yang mengingatkan abang, biarpun anak kita butuh sepatu sekolah, biarpun anak terus merengek minta belikan sepeda, demi Allah bang, kalau belum dapat rezeki yang halal, biar dia menangis daripada kita kasih haram, direndam dia besok di neraka jahanam. Mestinya bini itu begitu bapak ibu. Kalau bini dapat bini soleha. Tapi bini sekarang heran pula bapak ibu. Apa kata dia? Samanya itu bang kata dia. Apalagi 2023 nih, jangankan lagi yang halal, haram pun sudah susah kata dia. Habislah kita satu rumah itu makan haram bapak ibu yang dimuliakan Allah. Inilah pentingnya mengaji. Artinya awak sedang berpikir hari ini, ya Allah, kenapa rasanya badan ini payah untuk melakukan ketaatan. Serasa kadang azan itu jelasnya ke pangkal telinga diterdengar, tapi kenapa kaki ini payah kali melangkah Ustaz? Kenapa aku setua ini rasa-rasanya payah kali sholat tahajud itu? Kenapa di hari tua ini sudah pensiun, mohon maaf, banyak waktu luang habis subuh sampai jam 12 masuk zuhur. Kenapa 2 rakaat tak dapat sholat duha itu? Di mana salahku ini ya Allah? Kenapa mata ini tidak bisa sempatkan 5 menit baca Quran itu? Padahal ada banyak waktu luang bapak ibu. Jawabnya adalah jangan-jangan masa lalu awak banyak yang sudah masuk ke dalam badan awak ini barang-barang haram bapak ibu yang dimuliakan Allah. Itulah yang membuat malas beribadah, itu salah satunya. Insya Allah itu tak kita lakukan. Seandainya itu sudah terlanjur dilakukan, ayolah bapak ibu, audit diri sendiri kembali. Audit diri sendiri. Caranya Pak Ustaz? Duduk sejenak, istighfar, renungkan, ya Allah, semenjak aku pandai cari harta, cari duit, dan ini semua akan engkau audit, kau tanya besok, ya Allah, apakah ada aku terlanjur mengambil hak orang, atau mungkin saja aku mencari harta ini dengan cara haram. Kalau dapat tertemu ataupun terfikir sama bapak, tidak mungkin tak bapak ibu ingat. Karena bapak ibu pelakunya, pastilah kita ingat kelakuan kita 20-30 tahun yang lalu bapak ibu. Renungkan, kalau ketemu berkaitan dengan orang, segera selesaikan. Yang berkaitan dengan Allah, banyakkan istighfar. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal, bersih nanti badan ini demi Allah. Itulah yang membuat kita taat dalam ibadah kepada Allah. Itu nomor 2. Jam berapa ini Pak? Mati pula jamnya. Nanti ku hantam ceramah bapak tinggalkan pula di sini. Mana jamnya Pak? 5.43. Sedikit lagi Pak ya. Tahankan bapak ibu bentar lagi. Saya pun mau kerja juga ya. Cuman ini nanggung kaji ini salah paham pula bapak ibu nanti. Ada orang makan haram secara zat, tak kita lakukan. Ada orang makan haram itu secara ikhtiar, dia bawa duit haram, makanan haram, minuman haram, pakaian haram ke rumahnya. Nomor 2 pun insya Allah tak kita lakukan. Nomor 3, ada orang makan haram bapak ibu disebabkan karena suka mengulur hak orang lain. Ini pun makan haram nih bapak ibu. Hati-hati bapak ibu. Yang bekerja di kebun kita, jangan sekali-kali bapak tunda-tunda pembayaran gajinya. Ibu-ibu yang punya rumah besar, punya duit banyak, ada pembantumu di rumah, jangan coba-coba tunda-tunda bayar gajinya.
Yang punya karyawan toko yang Bapak Ibu pekerjakan, demi Allah, kalau Bapak Ibu orang beriman, jangan sekali-kali tunda pembayaran gaji sesuai kesepakatan kalian di awal. Tanggal berapa nak gajian? Janjinya dulu tanggal 5. Ibu belum ada duitnya, nanti tanggal 9 ya gajian. Tanggal 6, tanggal 7, 8, 9, 4 hari ibu ulur gajinya. 4 hari itulah kita makan keringat orang. Apa hukum makan keringat orang, makan tenaga orang? Haram Bapak Ibu. Maka orang banyak makan haram karena suka mengulur hak orang lain. Pahamnya Bapak Ibu? Itu banyak dilakukan orang kita ujung batu Bapak Ibu. Rumahnya ada security-nya, gaji security suka-suka dia saja bayarnya. Orang mau jadi security, mohon maaf Bapak Ibu, karena memang dia ingin meningkat taraf ekonomi, karena tak ada kerja lain, susah. Itulah intinya, mohon maaf Bapak Ibu. Yang membantu rumah tangga itu nyuci-nyuci piring, ibu bersihkan kebun, ibu mohon maaf nanti membersihkan pekarangan ibu. Itu kan karena susah dia, makanya mau dia kerjakan itu. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau lebih banyak duit dia, mungkin bapak ibu yang dia pekerjakan, betul tak? Karena tak ada duitnya, makanya dia mencuci, mau pekarangan rumah dibersihkan. Artinya peluang orang karena banyak duit menyepelekan orang, besar kemungkinan Bapak Ibu kezaliman dia lakukan. Apa kata dia? Kalau ingin kerja sama aku, jangan kau banyak-banyak tinggal. Tapi Pak, janji kita tanggal 5 nya gajian. Nah, kalau kau tak suka kadang tanggal 9 gajian karena aku belum punya duit, pindah aja. Kan banyak orang begitu Bapak Ibu. Dia anggap sepele karena ini orang miskin, karena dia orang kaya, orang berduit. Sebenarnya dia sama orang lain. Orang lain ini karena dia miskin tak bisa menuntut. Kalau dia menuntut sudah tahu dia jawabannya pasti kena pecat, maka dia tahankan saja. Ingat Bapak Ibu, baca hadis dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kamu kepada doa orang yang teraniaya, yang sakit hati, yang terambil haknya, intinya yang terinjak-injak harga dirinya, intinya sakit hati nengok kita. Fa innaha, maka sesungguhnya kata Nabi, laisa, tidak ada, bainaha antara dia wa bainallah dengan Allah hijabun, pendinding sedikit pun. Makna hadis, orang yang sakit hati gara-gara sifat kita, sekali dia angkat tangannya sama Allah berdoa, doa dia itu langsung dibayar cash, dikabulkan oleh Allah. Jangan-jangan awak banyak penyakit hari ini Pak, gara-gara terlalu banyak menzulimi orang lain, mohon maaf. Jangan-jangan awak di setruk sebelah ini itu hasil doa kelakuan awak Bapak Ibu sama orang lain. Udah sakit hati rasanya orang miskin tuh Pak, awak ulur-ulur haknya, awak bayarkan penuh gajinya dengan cara awak berkilah-kilah, belok-belok. Berapa gajimu dulu janji kita? 1 juta. Karena Bapak tengok kau agak malas sedikit, ini 800 dulu ya. Sudah maksimal kawan itu bekerja, tapi karena dia tak mampu bayarnya sekian, dibuatnya cara sendiri untuk mengolah kata itu. 200.000 lagi, sakit hati orang miskin nih. Apa kata dia tengah malam? Ya Allah, kalau seandainya ya Allah 200.000 dia akan membuat kaya, aku ikhlas itu ya Allah. Berikan dia hidayah bertunjuk, sadarkan dia makan hakku itu ya Allah. Doanya masih bagus Bapak. Bulan besok kelakuan tak berubah, bulan ketiga tak berubah. Jangan-jangan orang miskin pun punya kesabaran, dia angkat tangannya. Apa kata dia? Ya Allah, kezaliman ini tak berhenti, setrukkan dulu sebelah badannya. Maka banyak orang bangun pagi mati sebelah badannya. Apakah salah makan gara-gara makan nasi uduk mau tidur tadi? Bukan, gara-gara doa orang yang sakit hati, nengok kelakuan awak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Paham Bapak Ibu kira-kira? Begitulah Nabi mendidik umat ini, jangan zolimi orang lain yang mengakibatkan awak bisa makan keringat tenaga orang, dan itu juga makan haram Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu nomor 4, ada kita orang Islam ini makan haram disebabkan karena harta orang lain ada di harta kita, tapi kita tidak mengulur-ulur harta itu. Apa namanya? Zakat harta kita tidak pernah kita hitung, tak pernah kita keluarkan Bapak Ibu.
ini juga makan haram. Dalilnya dalam surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 8 asnaf, 8 orang, 8 golongan dalam Quran itu yang akan berhak mendapatkan zakat dari harta orang yang kena haul dan nisab. Bapak Ibu, kalau menghitung harta supaya tahu wajib zakat atau tidak, mudah saja. Caranya ada disebut haul, artinya harta itu dimiliki 1 tahun. Yang kedua ada namanya nisab, batas minimum supaya harta wajib zakat. Berapakah batas minimum wajib zakat, Pak Ustaz? Ulama sepakat 85 gram emas. Berapakah 1 gram emas? Sekarang Basnas Rohul masih bertahan 912.000. Cara menghitung zakat itu Bapak Ibu, 912.000 kali 85. Jawabnya sekitar 77.500.000 rupiah. Kali 2,5%, 2,5% itulah zakatnya, sekitar 1.900.000, tak sampai 2 juta. Artinya orang yang punya penghasilan 77.500.000 setahun, ada hak orang lain di situ, hak fakir, hak miskin, hak amil, hak mu'allaf, 8 asnaf dalam hartamu. Kalau tidak kau keluarkan itu, maka sama saja. Apakah hukum makan harta fakir miskin? Haram. Orang yang tak bayar zakat harta pun, tak pernah keluar zakat hartanya, itu juga sama dengan makan haram setiap tahun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena tausiahnya sangat singkat, terbatas waktu. Semua keluargaku yang belum paham menghitung hartanya, datang ke kantor kita ke UPZ. Sekarang setelah kantor terbakar, kita pindah berkantor di samping rumahnya Bapak Haji Ismet, notaris, Jalan Manggis. Datang situ Bapak Ibu konsultasi. Supaya apa Pak Ustaz? Jangan sampai awak gara-gara 2,5% awak makan haram. Berapa banyak 2,5% itu Pak Ustaz? Sikitnya itu Bapak Ibu. 1 juta duit Bapak Ibu cuma 25.000, 2,5% itu. 6 juta duit Bapak Ibu cuma 150.000, itu 2,5%. Tapi yang 2,5% tak keluar, itu juga makan harta orang lain. Sekali lagi, yang belum paham full tentang menghitung zakat, siap kami melayani gratis Bapak Ibu. Datang Bapak Ibu ke kantor, nanti kita terangkan, kita hitung sama-sama, kita contohkan kalkulatornya, simpel saja. Sekilas Ustadz sampaikan, rupanya orang makan haram itu paling tidak ada 4 tahapan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi hari ini yang mau kita perbaiki, kita renungkan, kenapa kita malas ibadah hari ini? Jangan-jangan haram dalam tubuh ini sudah terlalu banyak. Makanya payah bangun tahajud, payah sholat duha, payah baca Quran, payah bangun untuk sholat malam, payah untuk tahan diberi infak sedekah. Kenapa? Karena yang haram tidak akan mengantarkan orang melakukan yang halal-halal. Kalau makanannya halal, pasti dia akan mudah melakukan ketaatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang-orang tuaku, ayah ibu semua, dalam penyampaian ini pastilah ada kesalahan, keterbatasan ilmu, kebodohan Ustaz. Mohon Bapak Ibu maaf, izinkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi